Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amanda Wijaya di Catatan Kecil Merdeka. Saya di sini seperti biasa tidak sendiri. Saya ditemani oleh sahabat saya, sahabat Renci. Beliau ini aktivis IMM yang biasa disapa Himawati dalam lingkup IMM sendiri. Beliau juga pengurus IMM di Universitas Muhammadiyah Metro. Beliau ini aktivis IMM secara garis besar yang ada di Kota Metro. Gimana Ren? Kabarnya Ren? Alhamdulillah baik sampai hari ini. Nah, terkait hari ini kan memang lockdown ataupun karantina wilayah, banyak persepsi-persepsi tentang physical distancing, social distancing, karantina wilayah, lockdown dan lain-lain. Dan himbauan dari pemerintah harus di rumah. Kegiatan aktivitas Renci sendiri bagaimana? Apakah terganggu? Atau Renci beraktivitas seperti biasa atau di rumah? Ya kalau di rumah tentu ya di rumah aja, tapi aktivitas di rumah karena memang kegiatan biasanya di luar terus sekarang di rumah, jadi kita harus menginisiatifkan diri untuk gimana caranya kita tetap memiliki sesuatu hal yang bermanfaat ketika di rumah. Jadi kegiatan saya di rumah ya cuma baca buku, nulis, kadang kalau capek ya nonton film. Apa Ren yang biasa ditonton filmnya Ren? Tari Zaman Par sama Three Idiots. Terus banyak sih kadangan juga film-filmnya Raditya Dika. Ya, jadi di sini sebenarnya saya dengan Renci ini sudah kenal lama, tetapi memang belum pernah ketemu. Nah hari ini saya dengan Renci ini pengen membahas tentang sudut pandang Renci sebagai aktivis Himawati di dalam menghadapi industri 4.0, yang dimana bagaimana sih Ren menurut Renci sendiri kondisi Indonesia hari ini yang katanya era industri 4.0, apa sudut pandang Renci tentang industri 4.0 sendiri? Berbicara tentang revolusi industri 4.0, jadi sejauh referensi yang saya tahu tentang revolusi industri 4.0 itu tuh merupakan perubahan yang memberikan efek besar bagi tatanan kehidupan gitu ya. Yang mana memang tidak lepas dari inovasi manusia itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa zaman dahulu kita masih manusia itu masih menggunakan yang namanya otot, baik itu otot manusia ataupun hewan untuk kayak memindahkan suatu barang gitu loh. Masih menggunakan otot hewan, sapi, kuda dan lain sebagainya. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka inovasi itu pun juga semakin berkembang. Bisa ditemukan yang namanya transportasi seperti motor, mobil dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kan dihadapkan dengan industri 4.0 di mana memang industri 4.0 itu memakai semua hal itu sepertinya itu tidak ada kaitannya dengan tenaga manusia. Sudah dalam pengaplikasiannya itu tidak menggunakan tenaga manusia lagi karena sudah ibaratnya sudah di genggaman tangan gitu ya. Semua sudah di genggaman tangan. Contoh kecilnya saja ketika dulu kita mau transfer uang ya, kita harus pergi ke bank atau ke ATM di pinggir jalan. Tapi sekarang kan semua sudah bisa dilakukan dari sini gitu. Semua bisa dilakukan dari sini dan makanya untuk kita sendiri sebagai seorang mahasiswa atau milenial, kita harus bisa memanfaatkan momen ini karena setiap orang bisa melihat kita kapan saja, di mana saja dengan cukup melihat HP kan. Baik itu misal di Instagram atau lain sebagainya. Jadi tugas kita gimana caranya kita memanfaatkan itu untuk tetap bermanfaat gitu. Jadi gitu. Nah, terkait tadi kan sedikit menangkap dari obrolan dari Renci sendiri, bahwasanya hari ini semua bisa dibilang, kalau saya sudut pandang saya, pragmatis untuk menggunakan Android dari segi apapun itu. Contoh tadi ATM kita sudah bisa mentransfer atau mengirim uang melalui Android sendiri. Nah, menurut Renci nih sudut pandangnya, apakah dampak pragmatis ini akan mengurangi SDM Indonesia sendiri bagi pemuda dan menambah rasa kemalasan pemuda sendiri, atau memang malah efektif sekali untuk meningkatkan SDM unggul? Sedangkan kan Pak Jokowi hari ini kan menggunakan
eh, moto bahasanya SDM unggul Indonesia maju. Nah, menurut sudut pandang Renji sendiri, apakah ini memang bermanfaat atau malah ada efek buat malasnya pemuda sendiri? Ya, terkait industri 4.0 ya, pasti apa namanya, pasti memberikan dampak antara positif maupun negatif. Pasti ada dampak positifnya, dampak negatifnya. Jadi tergantung bagaimana seorang pemuda itu mengambil peran gitu. Di era yang seperti ini, tentu yang dibutuhkan itu SDM yang memiliki soft skill dan hard skill kan. Jadi untuk menjadikan diri kita sebagai SDM yang unggul seperti apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, jadi itu kembali ke diri kita, ke pemudanya masing-masing gitu. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemuda yang bisa ikut berkontribusi di era yang seperti ini gitu. Untuk tingkat kemalasan, saya rasa tetap ada pemuda yang malas dengan adanya seperti ini, karena memang semua itu serba instan ya. Iya. Dengan keserbaan instannya kehidupan saat ini, itu membuat pemuda itu mager, istilahnya kan mager gitu. Nah, untuk kondisi seperti itu, maka kembali ke pemudanya itu sendiri gitu. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang sudah mampu memanfaatkan 4.0, industri 4.0 itu mampu untuk mengajak teman-teman yang lain gitu ya. Seperti contohnya hal seperti Mas Manda ini ya, membuat channel YouTube berbasis edukasi, itu kan sebenarnya juga bentuk dari upaya Mas Manda untuk berkontribusi dalam industri 4.0. Jadi kan kalau berbicara tentang bagaimana hari ini pemuda memanfaatkan teknologi yang ada dengan semaksimal mungkin guna untuk meningkatkan SDM di Indonesia sendiri. Nah, menyinggung itu, hari ini kita lihat adanya wabah COVID-19 ini sendiri. Menurut Renci ini memang hari ini momen dimana kita harus memanfaatkan teknologi yang semaksimal mungkin, atau malah hari ini ruang gerak kita yang sangat terbatasi? Ya, terkait kondisi COVID-19, saya rasa sebagai pemuda ya, pemuda kan khususnya mahasiswa lah, ada istilah yang namanya agent of change ya, agen perubahan. Nah, ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, apakah kita itu berhenti bergerak atau tidak? Nah, sebenarnya dalam kondisi seperti ini merupakan apa ya, tantangan baru bagi seorang mahasiswa maupun pemuda gitu. Intinya apakah kita mau tetap bergerak atau malah juga tergerus dengan keadaan yang menyuruh kita, memaksa kita untuk di rumah aja. Jadi memang zamannya kan sekarang udah mudah gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini sebenarnya juga tetap akan mempermudah gerakan kita melalui media. Kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat umum melalui media-media yang kita miliki gitu. Ya, benar sekali itu. Sepakat kalau terkait argumen yang disampaikan oleh Renci sendiri. Nah, terkait hari ini kan Renci kan bisa dikatakan gerak di ruang gerak mahasiswa, terutama di aktivis Himawati kan di IMM. Menurut Renci itu bagaimana tanggapan Renci sendiri terkait wanita itu ya berhak menjadi seorang pemimpin, wanita itu ya berhak untuk bekerja ataupun memang setara lah dengan lelaki, itu bagaimana? Ya, ketika membicarakan tentang kepemimpinan, kita kan sebenarnya sudah ada banyak contoh ya dalam Islam, bahwa misalkan Siti Hadijah, beliau memang sangat sebagai inspirasi wanita yang mana mampu untuk berbisnis tapi tetap hasilnya itu diberikan kepada Rasul untuk berdakwah kan. Sebenarnya sudah banyak contoh. Nah, namun ada beberapa tanggapan masyarakat di Indonesia yang stigma masyarakat bahwa perempuan yang ingin maju menjadi seorang pemimpin ketika dia layak itu dianggap sebagai seseorang yang haus kekuasaan. Tetapi menurut pandangan saya pernah membaca buku respons tokoh ulama dalam menyikapi peran perempuan, peran publik perempuan. Itu ada 4 tokoh ulama, yang 2 dari Nahdlatul Ulama, terus Muhammadiyah,
yang duanya lagi saya lupa dari mana. Nah, keempatnya ini sepakat bahwa mengidealkan perempuan itu untuk berperan di publik, maksudnya menjadi seorang pemimpin, tapi tetap tidak mengesampingkan peran domestik. Artinya domestik ini kan rumah ya, peran rumah, publik ini peran di luar. Keempat tokoh ormas ini mengatakan bahwa ya wanita itu idealnya berperan di publik, tetapi jangan mengesampingkan yang peran domestik. Nah, menyinggung tentang publik dan domestik itu sendiri. Nah, hari ini menurut Renci sendiri, kalau melihat setahu saya yang sudah saya baca, hakikat wanita itu sendiri yang kayak saya tanamkan ke diri saya atau saya pahami, ya hakikat wanita itu melayani, mengandung, dan menyusui. Ya. Nah, bagaimana kalau pandangan dari hakikat menurut Islam sendiri dan memang terkait kemajuan teknologi sendiri? Jadi antara sudut pandang Islam dengan sudut pandang teknologi memang untuk kebutuhan SDM sendiri itu bagaimana? Ya, kan tadi diucapkan bahwa pernyataannya gini, wanita itu hanya menyusui, melayani, mengandung. Memang mengandung dan menyusui itu adalah fitrahnya wanita gitu. Itu tidak bisa diambil alih oleh laki-laki. Tetapi ketika dihadapkan dengan dunia publik, maksudnya era seperti ini gitu, wanita itu tugasnya juga bisa lebih dari itu gitu. Wanita kan katanya tonggak peradaban gitu. Dia membentuk generasi yang mana katanya negara hancur ketika wanitanya juga hancur gitu. Tetapi ketika kita lihat ya realita bahwa kalau wanita tidak diperbolehkan untuk memimpin, bagaimana dengan keadaan wanita di luar sana yang membutuhkan kebijakan yang memihak kepada mereka? Contohnya gini, misal ya ketika di kepemimpinan yang memimpin itu laki-laki semua gitu. Lelaki kan tidak pernah tahu kondisi wanita itu kalau setiap bulan itu datang tamu ya, datang tamu. Nah, bisa aja yang memimpin itu mengambil kebijakan seragam sekolah itu putih semua gitu. Nah, kalau tidak ada wanita yang memberikan kebijakan bahwa ya perempuan itu tuh kalau setiap bulan datang tamu harus jangan putih, nanti kalau misalkan tembus bisa aja kelihatan gitu kan, putih ketemu merah gitu. Nah, kalau tidak ada wanita yang menyalurkan aspirasi dari wanita yang tertindas, itu saya rasa keberadaan wanita tetap marginal gitu, tetap dipinggirkan gitu. Jadi tetap harus ada yang berperan sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, terus sedikit menyinggung tentang karir wanita di publik. Karir wanita di publik itu kan memang actionnya wanita di ruang lingkup umum. Nah, bagaimana dalam sudut pandang Renci tentang pertimbangan dari syariat Islam sendiri? Kalau yang saya dapat atau saya tanamkan ke diri saya, seseorang ataupun istri itu harus cantik ketika di depan suami. Nah, sedangkan wanita karir ataupun wanita sosialis itu harus berpenampilan menarik di depan selain suami ataupun memang pegawai, itu memang dia di kantor harus berpenampilan menarik. Nah, itu bagaimana sudut pandang Renci sendiri? Iya, saya rasa berpenampilan menarik itu cukup tidak memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak diperlihatkan di publik ya. Misalkan gini, kita memang diperbolehkan untuk berperan di ranah luar gitu. Misal kita jadi dosen atau lain gitu kan. Nah, kita nggak apa-apa berpenampilan menarik dalam artian kita tetap menjaga fitrah kita gitu. Di rumah kita memang harus cantik ya. Tapi jangan memperlihatkan kecantikan kita yang di rumah hanya untuk suami di luar gitu. Artinya gini, di luar itu cukup kita memakai jilbab dengan yang penting kita bersih, terus kita nggak ibaratnya kuluh-kuluh lah gitu. Tapi kalau di hadapan suami ya harus lebih dari itu gitu. Kan kalau ada istilah itu, kalau di luar itu ke Arab-Arapan, tapi kalau di rumah bersama suami itu ke barat-baratan gitu. Dalam artian Nah, tapi gini, statement yang Renci sampaikan tadi mungkin timbul pertanyaan dari saya.
realita hari ini Renci di Indonesia ataupun terkhusus di Lampung, wanita sosialis ataupun wanita yang action di publik, di kantor atau memang bekerja di luar rumah memakai minyak wangi yang berlebihan, make up yang berlebihan, yang itu menimbulkan hasrat atau pikiran-pikiran lelaki untuk memilikinya, sedangkan wanita itu sudah mempunyai sosok suami. Nah, itu bagaimana menurut Anda? Apakah ya karena kebutuhan ataupun memang karena kondisi era sekarang, atau bagaimana menurut Anda sendiri? Iya, saya rasa munculnya sikap seperti itu karena memang banyak contoh yang menggambarkan seperti itu. Gitu. Jadi banyak banget ya wanita-wanita karir di sana yang saya harus kayak gini, yang ibaratkan jilbab yang kayak gini, terus kalungnya di luar, biasanya kan kayak gitu. Nah, sebenarnya itu kebawa dari kebiasaan mereka yang dilihat gitu. Maksudnya saya harus seperti dia, saya harus seperti dia. Gitu. Jadi sebenarnya itu juga tantangan buat kita ya sebagai kaum muda, bagaimana kita bisa mengambil hal seperti itu untuk berdakwah kan. Ketika tidak ada masalah seperti itu, kita tidak tidak memiliki kesempatan untuk mengambil peran berdakwah gitu kan. Jadi harus ada masalah dulu baru kita bisa ikut berperan berdakwah gitu. Jadi hal seperti itu memang realitanya kan memang ya banyak lah wanita yang maafnya ngomong menor atau dan lain sebagainya, padahal kalau di dalam rumah cuma pakai daster gitu kan. Nah, itu harusnya banyak kita sebagai pemuda harus mampu mengedukasi kepada masyarakat, kepada terkhususnya kepada kaum sosialis itu untuk kita memang boleh berperan di publik, tapi jangan sampai melupakan peran kita di rumah gitu, untuk suami, karena memang ridho suami kan ridho Ilahi.